بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ashabihi al-tajidin al-mahdin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jemaah majelis wiladah dan majelis ilmu Sayyidah Zahra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji Al-Quran yang an-Natik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bunda Fatimah Az-Zahra adalah sosok yang agung, tokoh yang suci, tokoh yang tidak sekedar berbatas wilayah tertentu, negara tertentu, tetapi seorang individu yang akan berkaitan dengan asal-usul semesta, berkaitan dengan orientasi kesempurnaan semesta, bahkan mekanisme bagaimana semesta itu bekerja. Oleh karena itu, untuk membahas sosok seagung ini tentu saja dibutuhkan perspektif yang cukup mampu mengkaji kedalaman dan keluasan semesta ini. Sehingga dengan tiga perspektif ini, perspektif yang betul-betul konsentrasi dengan hakikat dipandang adalah perspektif atau pendekatan yang paling pas untuk membahas hakikat Bunda Fatimah Az-Zahra. Sebelum saya mempersilahkan kepada materi, saya sedikit membacakan sebuah narasi singkat saja tentang Bunda Fatimah Az-Zahra. Malam itu Mekah seperti menahan nafas. Langit tampak lebih jernih dari biasanya, seakan menunggu sebuah rahasia yang hendak dibuka. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Sayyidah Khadijah At-Tahirah duduk sendirian. Semua wanita Quraisy menjauhinya. Mereka enggan membantu seorang wanita yang memilih Rasulullah di atas semua keturunan bangsawan mereka. Kesunyian itu terasa berat. Namun tiba-tiba keheningan rumah Sayyidah Khadijah berubah menjadi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari pintu yang tidak pernah diketuk manusia, masuklah 4 wanita dengan wajah bercahaya. Paras mereka bukan milik dunia ini. Salah satu dari mereka berkata lembut, "Wahai Khadijah, janganlah engkau bersedih. Kami datang dengan izin Tuhanmu untuk menemani kelahiran anakmu." Mereka memperkenalkan diri. Asya binti Huzaim, wanita agung yang menantang Fir'aun. Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam yang suci tanpa celah. Kulsum, saudari Musa, saksi keselamatan seorang nabi. Sarah, istri Ibrahim, yang disapa malaikat langsung di rumahnya. Jemaah sekalian yang berbahagia,
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya langsung mempersilahkan pada pemateri untuk memaparkan ilmunya kepada kita semua. Namun mungkin perlu dibatasi untuk setiap materi 20 menit ya. Ya, 20 menit untuk setiap materi. Untuk pemateri pertama mungkin kita akan melihat Bunda Fatimah Az-Zahra dari perspektif burhani filsafat. Pada Burunda ya, kami persilahkan dengan hormat. Oh iya, kasih dulu. Nggak di sini cukup. Baik. Kita terus Ini udah meledak je nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mutajabbirin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk merayakan kelahiran jasmani dari sosok agung, bahkan sosok yang maha agung, putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamualaihi alaiha. Saya katakan kelahiran jasmani karena berpijak pada hadis, baik itu dinukil dari mazhab Ahlul Bait maupun juga itu tertera di dalam mazhab Ahlus Sunnah, menegaskan bahwa dalam hadis itu ada 5 sosok yang tercipta sebelum alam ini tercipta. Sosok itu adalah Rasulullah, Imam Ali alaihissalam, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu terungkap, tersingkap ketika Nabi Adam alaihissalam disuruh bertaubat, diperintahkan bertaubat, dan sekaligus juga diberitahu cara bertobat. Dan Nabi Adam alaihissalam bertobat dengan mengambil wasilah 5 sosok suci. Ini memang sulit dicerna ya secara akal biasa, bahwa ada sosok-sosok yakni manusia itu yang tercipta sebelum alam ini tercipta. Kita akan membayangkan secara luas, secara umum, bahwa yang pertama tercipta itu kan alam akal, setelah itu alam barzah, kemudian alam materi. Tapi sebenarnya ketika dilihat berdasarkan kacamata filsafat, terkhusus filsafat mula sadra,
sebenarnya yang memang logis tercipta itu adalah sosok individu, entah itu namanya manusia atau apa, yang mana sosok itu pada dasarnya memiliki seluruh sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, minus rububiyah aja. Berdasarkan kaidah, ada yang disebut dengan kaidah al-wahid, ya, kaidah ketunggalan. Saya sedikit ini belajar filsafat sedikit, ya. Namanya kaidah al-wahid, bukan kaidah Asnulir, enggak, kaidah al-wahid, ya. Kebetulan nama bapak saya Wahid Badruddin, jadi saya suka itu kaidah al-wahid, sekaligus juga ingat nama bapak saya. Kaidah al-wahid artinya tunggal, satu. Di situ kaidah itu ditegaskan bahwa tidak terpancar, tidak muncul dari yang tunggal itu kecuali yang tunggal, ya. Jadi tidak tercipta, tidak muncul, tidak lahir, ya, dari Tuhan yang maha agung, yang maha tunggal, kecuali tunggal pula, ya. Dan ini sesuai dengan hadis baik di Ahlussunnah maupun di Syiah, dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah? Ya Jabir, awwalu ma khalaqallah nuri nabiyyik. Wahai Jabir, yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu. Makanya dikenal di dalam tasawuf disebut dengan cahaya Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah. Artinya bahwa wujud jasmani Nabi yang lahir melalui kedua ayah, kedua orang tua Abdullah dan Aminah, itu adalah sebenarnya hanya manifestasi atau bayangan dari hakikat yang pertama Allah cipta itu, yang disebut dengan apa? Hakikat Muhammad. Kenapa para tasawuf, ahli tasawuf dan para sufi menyatakan hakikat Muhammadiyah atau cahaya Muhammadiyah? Karena Rasulullah sendiri berdasarkan hadis itu, dia katakan yang pertama dicipta Allah adalah cahaya nabimu. Nabi kan di situ siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut cahaya Muhammadiyah gitu. Hakikat Muhammadiyah. Paham ya? Kenapa disebut hakikat Muhammadiyah? Kenapa sih enggak bukan hakikat Isawiyah atau dan sebagainya? Enggak. Karena Rasulullah sendiri mengatakan. Jadi ada hakikat, ada cahaya yang Allah ciptakan itu, yang itu turun secara sempurna di akhir mata rantai kenabian. Jadi kalau mau sebenarnya dipikirkan, berdasarkan filsafat ini, seluruh nabi sebenarnya adalah cahaya nabi. Turun berdasarkan zamannya, turun berdasarkan konteks masanya. Ya. Jadi satu hakikat semua itu, Nabi Adam sampai nabi terakhir itu satu hakikat. Cuma dia muncul berdasarkan konteks zamannya, ya. Dia muncul berdasarkan kondisi masyarakatnya. Muncul di situ. Makanya Imam Mahdi pun sebenarnya bagian dari itu. Bahkan seluruh ahlul bait Nabi bagian dari hakikat Muhammadiyah. Makanya kan sering kita dengar, ya, hadis misalnya Rasulullah, kalau kita berdasarkan frame ini, kerangka ini, maka semakin logis, wajar kalau Rasul menyatakan Fatimah itu bid'atu min. Fatimah itu bagian dari bagian apa di sini?
Bagian dari hakikat yang di atas itu. Sama juga dengan berhubungan dengan Imam Husain. Menariknya, titik-titik di mana akan lahirnya sosok-sosok suci, di situ Rasul katakan itu bagian dariku. Fatimah bint Atum ini bagian dariku karena melahirkan dua sosok suci. Siapa? Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian berkaitan dengan Imam Husain, dikatakan Rasulullah bersabda, Husain mini. Kan sama itu. Dari Imam Husain turun apa? 9 imam. Ya. Dan terakhir dikatakan imam yang terakhir adalah Rasulullah bersabda, namanya sama dengan namaku, perawakannya, wajahnya itu mirip betul. Jadi seakan-akan nanti kalau Imam Mahdi insya Allah muncul, insya Allah semua kita semua masih hidup, ya. Biarlah kalian duluan lah, saya terakhir ya. Biar nanti saya sampaikan salam kalian ya. Oke. Kalau Pak Andin atau ini ya. Saya mau ke pertama. Oh, beliau mau duluan ya. Tapi nanti mau raja dia ya. Gak apa-apa. Bagus juga itu. Cuma persoalannya apakah kita termasuk yang dirajakan atau tidak. Jangan berspekulatif ya. Nah itu aja. Jadi seakan-akan nanti kalau Imam Mahdi muncul, lahir, itu betul-betul sama dengan kita melihat wajah Rasulullah. Hakikatnya memang satu kesatuan tak terpisahkan. Maka itu mata rantai cahaya Muhammadiyah itu lahir dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Satu hakikat. Oke, kembali. Dan yang hakikat yang dinyatakan di dalam hadis itu 5 hakikat yang pertama yang secara beruntun tercipta. Ya. Tapi di dalam hadis secara real baik di Sunni maupun di Syiah itu ditegaskan, ya. Hadisnya begini. Laulaka wa ma khalaqtul aflak. Itu terkait dengan Rasulullah. Allah berfirman, jika bukan karenamu, maksudnya munya itu kembali kepada Rasulullah. Wa ma khalaqtul aflak, aku tidak menciptakan alam. Terus hadisnya lanjut. Laula Ali wa ma khalaqtuka. Jika karena bukan Ali aku tidak menciptakanmu. Oke? Terus hadisnya lanjut. Laula Fatimah wa ma khalaqtukuma. Ya. Kalau bukan karena Fatimah, aku tidak akan menciptakan kalian berdua. Ya, jadi ada mata rantai itu. Rasulullah pertama dicipta, kemudian Imam Ali. Tapi semua ini ada istilahnya tujuan penciptaan, ya. Artinya kalau Rasulullah tidak dicipta, alam ini tidak akan pernah muncul, ya. Ya memang yang pertama diciptakan Rasulullah, memang Allah kalau tidak muncul. Tapi ada namanya mata rantai penciptaan, oke. Rasulullah pertama, kemudian alam. Tapi ada namanya tujuan penciptaan. Jadi ketika hadis menyatakan laulaka wa ma khalaqtul aflak, ya, kalau bukan karena engkau aku tidak menciptakan alam. Maksudnya apa? Bahwa di balik penciptaan alam ini ada tujuannya. Artinya kalau alam ini tidak kembali kepada Tuhan, sia-sia penciptaan itu. Paham ya? Jadi namanya tujuan penciptaan. Makanya kan dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jadi nanti pada hakikatnya ubudiyah yang menyampaikan kita, mengantarkan kita kembali kepada Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu hanya benar dan bisa tercapai hanya melalui koridor Nabi. Misalnya pengikut Nabi Adam alaihissalam itu sampai kepada Tuhan kalau dia mengikuti koridornya Nabi Adam. Begitu juga Nabi Isa. Hanya benar kalau dia mengikuti koridor Nabi Isa pada masanya itu, ya.
pada masanya. Tapi setelah ada kenabian yang lain, itu terputus, ya, terputus. Kalaupun enggak tahu, itu enggak masalah, itu dapat syafaat nanti, ya, ada syafaat Tuhan. Tapi kalau sudah tahu terputus, masih ngikutin, itu enggak nyampe, yakin enggak nyampe. Karena Rasulullah dalam sejarahnya itu juga berdakwah kepada seluruh umat. Dia berdakwah kepada umat Yahudi, dia berdakwah kepada umat Nasrani juga. Di samping berdakwah kepada kafir Quraisy, berdakwah kepada semuanya. Artinya apa? Kalau misalnya seluruh umat dengan walaupun ada nabi setelahnya dan itu ditegaskan oleh Allah, nyampe juga, ya ngapain nabi berdakwah kepada mereka? Kan gitu. Kita ketahui Salman Al Faris radhiyallahu anhu itu sosok yang luar biasa, ya. Dia seorang pernah menjadi pendeta rahib Yahudi. Setelah itu menjadi pendeta Nasrani. Setelah itu kembali lagi menjadi Muslim. Ya. Perjalanan intelektual dan spiritualnya itu menjadi contoh. Dan satu-satunya sahabat, bukan sebenarnya satu-satunya, yang pertama dikatakan itu Salman dikatakan minna ahli bait. Karena ketekunannya yang luar biasa, ya. Nah, kalau kita belum tentu minna, ya, walaupun kita sudah klaim. Anna, kalau ya? kita Anna, ya. Oke, kembali. Jadi berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan di dalam Sambinatul Bihar, ya. Kalau ingin lihat hadisnya tadi, Mustadrak Wasail juga ada. Itu sudah jelas bagaimana kedudukan Sayyidah Fatimah, sosok yang agung ini. Dia adalah mata rantai dari misi kenabian, bahkan misi ilahiyah. Makanya tangisan Sayyidah Fatimah sepeninggal Rasulullah itu bukan tangisan emosional kehilangan ayahnya, enggak. Ya, itu tangisan ilahiyah, itu tangisan kenabian, itu tangisan imamah. Ada pesan-pesan Tuhan di situ. Karena masa sosok suci selama kan diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah itu kan sampai wafat beliau menangis terus. Tapi bukan menangis 24 jam, ya. Menangis 24 jam. Tapi tiap hari menangis, ya. Sampai-sampai Imam Ali membuatkan suatu bait, suatu rumah yang dikenal dengan Baitul Ahzan, rumah tangisan, di mana di situ Rasul Sayyidah Fatimah khusus datang situ, khusus menangis. Kan aneh. Tapi itulah dakwah seorang sosok suci seperti itu. Dakwanya setelah Rasulullah wafat, dakwanya melalui tangisan. Ya. Nah, kalau Pak Andi Baweloy menangis, ya hati-hati, dia perlu juga. Itu karena mungkin cicilannya belum lunas. Tapi ini kan semua orang sepakat. Saat itu pun seluruh sahabat sepakat dengan hadis yang sangat ma'ruf dan sangat sahih. Ya. Dikatakan apa? Fatimah tu bid'atun minni. Barang siapa yang membuatnya menderita, menangis, sama dengan membuatku menangis dan menderita. Dan barang siapa yang membuatku menangis atau menderita, sama membuat Allah juga menderita, maksudnya menyakiti Allah. Itu semua sahabat tahu. Dan itu yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah untuk menegaskan bahwa apa yang terjadi sepeninggal Rasulullah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhoi. Ini kita bukan bicara kafir, ya. Persoalan keridhaan Allah. Karena di dalam hadis lain juga dikatakan Sayyidah Fatimah, barang apa yang diridhoi oleh Sayyidah Fatimah juga diridhoi oleh Rasulullah, dan diridhoi oleh Rasulullah tentu diridhoi oleh Allah. Dan bagaimana sikap Sayyidah Fatimah terhadap para sahabat masa itu?
Itu Sayyidah Fatimah memperlihatkan ketidakridoannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ketahui bahwa Sayyidah Fatimah itu kurang lebih setelah Rasulullah wafat itu ada berbeda riwayat, ada 75 tahun, ada 75 tahun, 75 lahir, ada yang 90. Kalau di Ahlussunnah dikatakan 6 bulan setelahnya, ya. 6 bulan setelahnya berarti sudah tidak bisa dideteksi itu kuburannya di mana. Namanya sengaja dirahasiakan. Semua itu kan misteri. Semua ini masa putri Rasulullah wafatnya disembunyikan? Masa putri Rasulullah bukan karena kehilangan ayahnya menangis? Ini kan semua harus menjadi pertanyaan besar bagi kita umat ini. Ada apa ini? Ya, ada apa? Jadi pejuang imamah pertama setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Dan begitu banyak hadis menegaskan bahwa bagaimana Sayyidah Fatimah memuji Imam Ali alaihissalam dan menegaskan kelayakannya sebagai khalifah pertama. Ini bukan persoalan hubungan suami istri, enggak. Kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah sosok suci, tidak mungkin dia menyuarakan berdasarkan hawa nafsu. Tidak mungkin. Semua ulama sepakat ahlul kisah itu, ya disebut ahlul kisah itu Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Itu asbabun nuzulnya ayat innama yuridullahu liyuthiba. Semua ulama sepakat bahwa, dan menariknya kan di situ ada Rasulullah. Ahlul kisah itu ada Rasulullah di situ. Artinya apa? Kalau semua ulama, semua umat sepakat bahwa Rasulullah adalah sosok suci, maka yang 4 ini pun termasuk dalam sosok suci. Mungkin kalau tidak Rasulullah tidak di situ, hanya 4 yang diselimuti, ya diselimuti. Mungkin itu kan tidak ada penegasan mana di situ Rasulullah kan suci, ini kan belum tentu kan. Tapi ada Rasulullah di situ masalahnya. Ada Rasulullah situ. Oke, mungkin ada ikhtilaf ahlul bait apa suci atau tidak suci. Tapi semua ulama sepakat bahwa Rasulullah itu suci. Walaupun ada sebagian menyatakan Rasulullah itu suci kalau menyampaikan wahyu. Itu ada ikhtilaf dalam kesuciannya, ismanya, kemaksumannya. Kapan Rasulullah sih tidak menyampaikan wahyu? Rasulullah mulai dari dipilihnya sebagai nabi sampai akhir hayatnya beliau itu menyampaikan wahyu. Berarti seluruh kehidupan beliau itu menggambarkan wahyu, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan ahlul bait Nabi, tidak ada bedanya persis. Dan hadis yang ma'ruf kan kita ketahui, justru yang ma'ruf di kalangan Ahlussunnah bukan ini tarikum fikum sakala kitaballah wa sunnati justru tidak ma'ruf. Yang sahih itu secara sanad ahli baitnya yang kitaballah wa itrati yang sahih. Sunnahnya dari mana? Kalau kita mau lihat sanad-sanad hadis berdasarkan sanadnya. Tapi yang ma'ruf justru sunnati, justru itu yang nggak berdasar. Bahwa antara Al-Quran dengan ahlul bait Nabi itu tidak terpisah sampai bertemu di telaga. Artinya tangisan Sayyidah Fatimah, ketidakridaan Sayyidah Fatimah, semua itu menggambarkan ketidakridaan dan ketidakrelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menggambarkan Al-Qur'an. Jadi tidak bisa dipisahkan.
Kembali bahwa filosofi hadirnya sosok-sosok suci tidak lain adalah bahwa ubudiyah kita kalau berjalan di atas koridor itu yakin sampai. Kalau nggak sampai kita harus cross check. Ini ada masalah mungkin. Koridornya sudah sampai, sudah diberikan, sudah dihamparkan. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu sudah terjawab. Ya. Sudah terjawab itu. Ya Allah, tunjuk kami jalan lurus. Sudah terjawab itu. Jangan cari jawab. Misalnya Allah mungkin kayaknya belum jawabin, sudah terjawab itu. Di dalam banyak hadis dalam mazhab Ahlul Bait dikatakan nahnu siratul mustaqim. Kami, maksudnya Ahlul Bait adalah jalan yang lurus. Jadi kalau mau mengikuti jalan yang lurus, satu-satunya ya sejauh yang kita ikuti tentu Allah akan memberikan syafaat, tak bisa dipungkiri itu ya. Jadi persoalannya begini, kita harus bedakan orang yang langsung masuk surga dengan orang yang dengan perantaran ampunan dan syafaat masuk surga, itu beda ya. Kalau ingin langsung masuk surga tanpa hisab, murni berpegang kepada Ahlul Bait, Al-Quran dan Al-Bait. Ya kalau kemudian ada orang yang selamat, bisa saja dengan ampunan Tuhan, bisa saja dengan syafaat, bisa. Bahkan itu bukan hanya kaum muslimin, bisa saja orang selain muslim, non muslim itu bisa selamat kalau bicara keselamatan. Tapi persoalannya, bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan penciptaan bukan untuk mencapaikan manusia pada keselamatan, bukan. Ini yang harus kita. Makanya kebenaran, mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran dan mengikuti kebenaran itu persoalan yang sangat penting sekali. Buat apa Nabi diutus? Untuk apa? Untuk apa Nabi diutus? Kalau ujung-ujungnya nanti semuanya syafaat, semuanya ampunan. Bukan itu. Karena tetap beda orang yang masuk surga dengan mengikuti koridor dengan orang yang masuk surga dengan syafaat. Dengan orang masuk surga dengan ampunan Tuhan, itu tetap beda. Dan itu bukan tujuan itu. Tujuannya adalah bagaimana kita itu ubudiyah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini kan ubudiyah di sini. Bukan aku menciptakan manusia dan jin untuk selamat. Enggak. Untuk ubudiyah, kita sebagai hamba yang sempurna hanya benar apabila mengikuti koridor itu. Ya, sudah cukup? Ya, oh ya, terima kasih. Sudah cukup. Oke, nanti kita lanjutkan dalam mimpi. Ya. Terima kasih. Nanti, ya, saya silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan tentu saja terpaksa kita harus melanggar tabu memotong pembicaraan karena ada hal yang paling penting untuk kita lanjutkan berkaitan dengan tersediaan waktu. Oke, langsung saja untuk pembicara selanjutnya kita akan melihat mengkaji Bunda Fatimah Zahra dengan perspektif depan. Itu saya persilakan kepada guru kita Dr. Ustaz Muhammad Samsinar. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Sayang sekali sebenarnya terputus ya. Saya juga menyimak penjelasan dari guru kita Ustadz Adlani, di mana beliau sudah meletakkan kerangka filsafat yang sudah sangat kokoh. Sebenarnya hikmah muta'aliyah itu tidak bisa disebut filsafat murni. Jadi pembahasannya sudah filosofis irfani. Karena itu hanya kita sudah
hanya kita sisa melanjutkan pembahasan beliau dikarenakan sudah diletakkan ya dasar dan landasan kokoh baik filsafat maupun irfaninya. Pembahasan seperti hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah itu pembahasan yang sangat menjadi pembahasan dari filsafat dan irfan, khususnya filsafat hikmah muta'aliyah ya, terlebih di dalam irfan. Nah, saya ingin sedikit memberi pendekatan bahwa apa yang diungkap Ustadz Adlani tadi dari perspektif irfan juga terdapat penguatannya di dalam hadis. Ya. Di dalam sebuah hadis juga di dalam kitab Biharul Anwar, Nabi berkata atau bersabda, innallaha khalaqa Fatimah, innallaha khalaqa nura Fatimah. Jadi di sini berbicara juga nur. Innallaha khalaqa nura Fatimah qabla ayyakhlukal arda was sama. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Fatimah sebelum Dia menciptakan bumi dan langit. Jadi misalnya riwayat Fatimah bid'atun minni tentunya tidak bisa dimaknakan dari perspektif jasadiyah, kedimensian, kematerian. Tapi riwayat ini pula bisa dimaknakan dari perspektif kesatuan kecahayaan, kesatuan atau ittihad nuriyah. Dan juga memang ditegaskan dalam riwayat lain bahwasanya nahnu min nurin wahid. Ya, jadi kami semua ini para ahlul baik ma'sumin alaihissalam itu berasal dari cahaya yang satu. Berasal dari cahaya yang satu itu, Nur Muhammadin. Jadi kalau kita tadi juga meluaskan pembahasan Ustadz Adlani di dalam perspektif irfani tentang kaidah al-wahid. Kalau di dalam irfan bukan wujud ya. Jadi yang bisa keluar dari wujud yang tunggal itu hanya satu wujud yang memiliki kesempurnaan dari berbagai dimensi yang hanya bisa mempunyai kesinergian, sinkhiyat kalau bahasa mantik dan filsafatnya, dari wujud mutlak tersebut. Dan itu adalah cahaya Muhammadi. Di dalam irfan disebut sebagai bukan emanasi. Kalau di dalam filsafat pakai kata emanasi atau kaidah sebab akibat. Ya, jadi sebab yang satu hanya bisa menurunkan akibat yang satu yang mempunyai kesamaan dengannya. Ya, kecuali tadi bahwasanya ya yang satu ini adalah zatnya daruri keberadaannya, sementara yang shadir darinya yang disebut shadir awal ya dia bukan lagi zatnya secara daruri dari aspek kewujudannya, karena dia sudah akibat. Ya. Nah, nanti Hasrat Fatimah ini di dalam perspektif Urapa dia adalah tajalli rahmah. Dia adalah manifestasi keindahan. Ia adalah tajalli ismul jamal. Dan Bunda Fatimah ini adalah
rahmah adalah rahim. Karena itu maujud ini lahir. Sebagaimana manusia lahir dari suatu rahim, maka keniscayaannya kosmos ini, keniscayaannya jagat raya ini lahir dari rahim ismu rahmat tersebut. Dan itu adalah nama Tuhan dalam bentuk kesempurnaan tajallinya yang feminis, yaitu Bunda Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat salawat Fatimiyah, ya, kita itu berselawat kepada Hasrat Fatimah, dan ini adalah amalia urafa. Jadi ini salah satu yang kalau mau jadi urafa, ini menjadi amaliyahnya, urafa tasayyuh, salawat Fatimiyah. Menurut mereka, kalau kita ingin mendapatkan rezeki ma'nawiyah cepat, ya, maka amaliyahnya adalah salawat Fatimiyah. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Di sini nama Hasrat Fatimah disebut terlebih dahulu. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dikarenakan ia adalah cerminan asma jamaliyah. Jadi asma jamaliyah itu seperti penciptaan, pengadaan, pengaruniaan, seperti rezeki, itu semua berasal dari asma jamaliyah. Kalau asma jalaliyah berhubungan dengan keperkasaan, kaharia, peniadaan. Makanya ini kita ini sedikit. Misalnya Imam Ali itu Qasimul Jannah wan Nar. Imam Ali itu adalah pembedah, ya, antara surga dan neraka. Imam Ali itu nanti tampil dengan kaharia, tampil dengan aziz, tampil dengan syadid, ikam. Tapi Hasrat Fatimah nanti tampil dengan nikmat, rahmat, rahim. Dan perpaduan inilah yang mengatur kosmos ini. Nabi jami dari semua nama-nama ini, Nabi jami Jalal dan Jamal, tapi ia bermanifestasi pada Imam Ali kejalaliyahan dan bermanifestasi kepada Hasrat Fatimah Az-Zahra dalam kejamaliyahan. Tapi kita jangan berpikir kalau kejalaliyahan murni kejalaliyahan, tidak. Di dalam jalal terdapat jamal, di dalam keagungan terkandung keindahan, dan di dalam jamal terkandung jalal. Di dalam keagungan pun terkandung keindahan. Makanya Hazrat Imam Ali misalnya bukan cuma berperang dan bisa menghabisi jiwa lawan-lawannya. Dia adalah seorang sangat pengasih, sangat penuh dengan cinta kasih. Ya. Betapa anak-anak yatim menjadikan beliau adalah bapak pelindungnya. Hasrat Fatimah bukan hanya menampakkan kasih sayang, menampakkan cinta, kelembutan, tapi suatu ketegasan. Itu adalah dimensi jalal. Hasrat Fatimah di antara seluruh, ya, sahabat-sahabat Ahlul Bait yang paling mempunyai ketegasan terhadap persoalan wilayah. Sebab itu ia tidak pernah membayat Abu Bakar. Oleh sebab itu
dalam perspektif irfan, sebagaimana tadi dibacakan riwayat oleh Ustaz Adlani, laulaka lama khalaqtul aflak, laula Ali lama khalaqtuka, walaula Fatimah lama khalaqtukuma. Itu adalah tinjauan metafisis, itu adalah tinjauan manifestasi. Tidak bisa kita pahami hanya secara letterlet, tidak bisa kita pahami hanya penjelasan dengan suatu argumen atau penjelasan sederhana. Rasul kenabian, Imam Ali wilayah, Hazrat Fatimah ibadah. Tidak pernah orang sampai wilayah kalau tidak ibadah. Nonsen itu bisa sampai makam wilayah tanpa ibadah. Nonsen itu bilang saya fana kalau tidak ibadah. Fana pakai obat itu. Ya. Mazhar ibadah jalannya untuk sampai mazhar wilayah. Dan dengan mazhar wilayah baru bisa orang diberi kenabian. Tanpa orang sampai pada wali mazhar wilayah tidak akan pernah mendapatkan kenabian. Jadi itu pada hakikatnya menjelaskan dimensi metafisis. Nah, kenapa kita harus bersungguh-sungguh memperingati hari syahadah dan kelahiran Hazrat Fatimah? Dari 14 masumin alaihi salam ini hanya satu sosok, ya, wanita rahim, di mana terkandung di dalamnya 9 manusia suci lainnya. Makanya di dalam salawat Fatimah itu juga dimaknakan oleh sebagian ulama kita wasirrul mustauda'i fiha, yakni 9 imam di situ sampai Imam Mahdi ajallallahu taala barajau syarif, ya, yang tersimpan, yang terahasiakan, yang tersembunyikan di dalamnya, ya. Dan dia karena perjuangannya terhadap wilayah, maka dia syahid. Dalam perspektif irfan, syahadah itu bukan cuma ketika di medan perang. Ya, syahadat di medan perang adalah fikih. Bisa saja ada orang itu kita sebut mati syahid di medan perang, tapi karena ria atau karena ketamakan mau mendapatkan nama harum, pangkat atau harta, mati percuma sih, ya toh. Tapi kita sebut syahid karena lahirnya kita lihat dia berperang di medan perang. Syahid hakiki kurang jumlahnya itu yang ikhlas di dalam berjuang dan berperang. Tapi dalam perspektif irfan, syahadah itu yaitu, ya, orang yang memutuskan dunia demi mencapai wilayah. Nah, itu yang disebut syahadah. Jadi dia sudah syahid terhadap dunia, dia memutuskan dunia. Tidak ada lagi yang dia inginkan dari dunia untuk mencapai wilayah. Dan Hazrat Fatimah secara sejarah, secara lahir, secara batin, semua terkumpul di dalam dirinya dimensi ini. Ia syahid karena secara syahid batin, terputus seluruh kepentingan dunia darinya. Jadi membela Imam Ali hak terhadap kepemimpinan bukan duniawi itu. Dari perspektif perjuangan Hazrat Fatimah Zahra. Kemudian Hazrat Fatimah Zahra syahadah secara lahir dikarenakan dia terkena paku di bagian badannya, ya. Dan itu menjadi penyebab. Kalau toh bukan ini secara lahir, penderitaan batin yang membuat dia syahid juga itu adalah syahadah. Imam Sadiq mengatakan, ya, inna Fatimah syahidah. Ya. Jadi Hazrat Fatimah adalah sosok yang syahadah baik batin maupun lahir.
Ya, saya kira sekian ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'daha wa baniha wa sirri mustawdad fiha bi'adad mustawdad. Oke, selanjutnya dipersilakan guru kita Ustaz Dr. Ismail. Ya sudah. Bisa tadi balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri mustawdai fiha bi'adadi ma'ahatihi ilmu. Alhamdulillah, tibalah saatnya untuk saya juga memberikan sedikit informasi berkaitan tentang Sayyidah Fatimatul Zahra dalam perspektif Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Sayyidah Fatimatul Zahra itu dalam perspektif filsafat dan irfan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mampu kemudian kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ketika hanya berhenti dalam tataran teoritis maka ilmu itu bisa menjadi kata Imam Khomeini bahwasanya ilmu itu juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka ketika hanya pada tataran teoritis saja. Maka setiap apa yang kita pelajari, maka untuk sampai pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan penyempurnaan, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Masuk dalam pembahasan tentang Sayyidah Fatimatul Zahra sallallahu alaiha, ini tidak lepas dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita memandang Al-Quran, maka yang terbersih di dalam pahaman kita adalah apa? Adalah Rasulullah. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Ada yang secara daf'i sekaligus, dan ada yang secara tadriji, yakni berangsur-angsur. Secara sekaligus itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar disarahkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran dengan isyarah yang disampaikan di dalam surah Al-Qadar ini, maka berarti Al-Quran diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Namun seperti apa penurunannya tersebut? Nah, kita
kita kembali kepada pembahasan filsafat dan irfan, dan itu tidak saya bahas di sini. Kemudian yang turun kedua yaitu turun secara berangsur-angsur yang 23 tahun. Nah, ketika kita melihat dari dua hal ini, artinya seluruh isi makna Al-Quran sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya karena kita ini diciptakan untuk menyempurna, sebagaimana ayat yang disampaikan tadi oleh Sadallani, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Makna liya'buduni di sini adalah bisa liya'arifuni. Jadi untuk apa? Diciptakan untuk menyembah. Menyembah dalam rangka apa? Untuk menyempurna. Nah, terus bagaimana cara menyempurna? Yaitu mengikuti orang yang sempurna. Siapa sempurna? Tentunya Allah. Tapi Allah tidak bisa kita melihatnya secara lahiriah untuk bisa dicontoh. Maka diutuslah manifestasi yang tertingginya yaitu Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk bisa kita contoh, teladani. Nah, untuk apa kita contoh, kita teladani? Ya, tadi seperti yang sampaikan, untuk apa? Untuk menyempurna. Nah, kalau bahasa kasarnya atau bahasa sesatnya, ya kita menggesekkan diri kepada Allah, tetapi tidak bisa menggesekkan diri kepada Allah. Yang menggesekkan diri kita kepada apa? Kepada Nabi, supaya kita bisa menyempurna. Nah, lanjut bahwasanya Nabi diutus sebagai contoh teladan bagi kita umat manusia supaya bisa menjadi apa? Menjadi manusia atau hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna. Rasulullah adalah orang yang sempurna. Dan ditegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah itu memiliki apa? Memiliki akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi memiliki akhlak yang agung. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat bahwasanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya dijawab bahwasanya umpamanya kamu tidak membaca Al-Quran. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang teksnya itu adalah Al-Quran samit, Al-Quran yang tidak berbicara, dan Rasulullah dan para ma'sumin adalah apa? Adalah Al-Quran natik yang berbicara. Nah, maka ketika kita ingin sempurna, ya mengikuti Rasulullah SAW dan para ma'sumin. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 21 juga disampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada teladan kebaikan di dalam apa? Di dalam diri Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita hubungkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha, bagaimana sosok beliau tadi sudah disampaikan, adalah sosok yang sempurna. Namun saya mengutip lagi riwayat yang disampaikan oleh kedua ustadz tadi yang menyampaikan dari sisi irfan dan dari sisi filsafat yang mengatakan bahwasanya Fatimatun bad'atun minni. Fatimah adalah apa? Adalah bagian dari diriku. Ketika dikatakan bagian dari diriku, mau secara jasmani ataupun secara ruhaniyah, secara
lahiriah atau sejarah batiniah. Nah, mau kita melihat dari sisi lahiriahnya ataupun batiniahnya, Sayyidah Fatimah adalah apa? Adalah bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Sayyidah Fatimah Zahra adalah memiliki apa? Memiliki kesempurnaan sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah. Uswah yang dimiliki oleh Rasulullah juga dimiliki oleh siapa? Oleh Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Nah, kalau kita masuk ke dalam Al-Quran dan kita mencari tentang Sayyidah Fatimah Zahra yang secara eksplisit menyebutkan tentang Sayyidah Fatimah Zahra, itu tidak akan pernah kita temukan sampai hari kiamat. Namun ketika disandarkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, maka banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ketika kita mengacu kepada para penafsir atau kitab-kitab dalam Ahlul Bait, maka kita menemukan banyak, bahkan ratusan berkaitan tentang Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ada yang mengatakan 900 berkaitan tentang apa? Tentang Ahlul Bait, tentang Ma'sumin. Namun yang masyhur berkaitan tentang, bukan tentang, yang dihubungkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, yang ditakwil, yang dimaknai bahwasanya ini berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Zahra, itu ada 300 sampai 400 ayat berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Namun di sini saya hanya memberikan informasi selanjutnya, karena tadi juga sudah disampaikan ayat yang berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ayat yang pertama disebutkan tadi surah Tathir, innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu, adik-adik? Surah Ahzab ayat 33. Silakan. Jadi itu adalah ayat yang berkaitan dengan Ahlul Bait, dan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah adalah orang yang paling utama di dalam Ahlul Bait setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini makna yang bisa kita ambil dari ayat ini, kita lihat dari sisi pandang pendidikan, bahwasanya pendidikan sejati bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi apa? Tetapi pembentukan karakter yang suci dan konsisten. Pembentukan karakter yang suci dan konsisten. Nah, jadi ketika kita mengasah intelektual kita, jangan berhenti di situ, tetapi mesti apa? Mesti mengasah spiritualitas kita juga. Karena ya saya tadi
ngutip lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsunar, bahwasanya nonsen untuk bisa sampai kalau hanya pada tataran intelektual saja. Maka jangan kita berhenti di situ. Masuk dalam pembahasan irfan, ya kalau dalam filsafat rasionalitas, akliyah murni. Tapi masuk pembahasan irfan, sudah masuk makam cinta. Dan itu pembahasan di situ adalah pembahasan yang sangat kompleks dan bukan tempatnya untuk kemudian dibahas ini, dan itu adalah kapabilitasnya adalah Ustaz Samsunar untuk membahas tentang irfan. Nah, kemudian yang kedua adalah surah Insan. Surah Insan, siapa yang tahu berkaitan tentang Sayyidah Fatimah Zahra mengenai surah Insan ayat 8 dan 9? Wa yut'imuna. Ada yang tahu, adik-adik? Berkaitan tentang Sayyidah Zahra yang memberikan ta'am, makanan. Siapa yang hafal? Ayo. Selain adik-adik yang lain. Ayo. Selain adik-adik. Jadi ini adalah ayat yang kedua yang mengisyaratkan tentang pengorbanan dan apa? Ketulusan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman Wa asira. apa? Wa asira. Wa asira. Jadi Sayyidah Fatimah dan keluarganya itu memberikan makanan kepada 3 kelompok ini, dan yang diberikan kepada 3 kelompok ini itu bukan orang muslim, semuanya bukan orang muslim. Jadi ada orang apa? Orang musyrik. Nah, artinya apa? Dalam memberikan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ala hubbihi, yang kita cintai, yang kita senangi, bukan yang tidak kita senangi kita berikan kepada orang. Itu makna apa? Makna ketulusan, makna keikhlasan. Jadi kita punya sesuatu yang mau diberikan kepada orang lain, ya ketika mau diuji keikhlasan adalah berikanlah yang terbaik kepada yang ingin kita beri. Nah, ayat ini menurut banyak riwayat tafsir turun berkaitan tentang Sayyidah Fatimah Zahra salamuallahu alaihi wasallam. Makna pendidikan yang bisa kita lihat atau bisa kita ambil di sini adalah apa? Mengajarkan generasi untuk berbuat baik tanpa pencitraan. Jadi ini sangat relevan dengan apa? Di era masa kini, era media sosial, era teknologi saat ini. Setiap kita membagi sedekah misalnya itu diikutkan dengan potret. Nah, di mana bentuk keikhlasan yang diperlihatkan di sini? Ketika kita mau mengambil potret, ya minimal jangan diperlihatkan mukanya. Ya, yang dipotret itu adalah apa? Adalah tangannya saja. Kalau memang mau mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh ayat ini. Jadi apa? Sayyidah Fatimah Zahra dan keluarganya memberikan sedekah liwajhillah, itu karena Allah, dan bahkan tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan umpan balik dari yang menerima. Bahkan ucapan syukur saja tidak diharapkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra salamuallahu alaiha. Olehnya itu,
kita sebagai apa? Sebagai penggiat media sosial. Nah, di sini perlu diterapkan masalah ini. Jangan sampai kita terikut dengan tren-tren yang lagi tren saat ini, sehingga kita terjerumus masuk di dalam apa? Dalam masalah yang tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah ada 4 yang ingin saya sampaikan. Surah Syuara ayat 23, ayat mawaddah. Qul la as'alukum alaihi, qul la as'alukum apa? Apa Ustaz? Ya, silakan. Qul la as'alukum tidak didengar, coba dibesarkan. Coba dibesarkan suaranya. Tidak besar suaranya, tidak benar. Kalau benar itu pasti keras suara. Jadi apa? Di sini menerangkan berkaitan tentang apa? Tentang tidak ada yang diharapkan. Jadi makna ketulusan lagi di sini yang ingin disampaikan oleh siapa? Oleh Ahlul Bait kepada kita, bahwasanya cinta kepada figur suci bukan merupakan apa? Bukan merupakan kultus. Kalau tadi dikatakan bisa sampai pada tahap bulat. Nah, di sini makna kultus bukan bulat di sini, yakni melebih-lebihkan. Nah, tetapi memang di Ahlul Bait adalah apa? Cinta terhadap Ahlul Bait, mawaddata fil qurba, cinta terhadap Ahlul Bait karena pada diri Ahlul Bait adalah kesempurnaan, sehingga bisa kita apa? Bisa kita contoh, dan itu bukan kultus tetapi sarana transfer nilai dan akhlak. Jadi ketika kita ingin menjadikan siapa favorit kita, siapa teladan kita, ya kembali kepada Ahlul Bait sebagai manusia yang sempurna. Yang terakhir adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar di sini sudah dikenal bahwasanya surah Al-Kautsar ditujukan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, dan makna pendidikannya di sini adalah perempuan dalam Islam adalah poros peradaban, bukan pelengkap sejarah. Jadi ketika kita ingin mengambil ruang untuk melakukan perubahan dalam sejarah, maka kita mesti mencontohi Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Jadi bukan hanya sebagai pelaku atau pelengkap saja, tetapi melakukan perubahan. Ketika kita ingin merubah, ya kata Imam Khomeini bahwasanya ketika kita ingin merubah dunia, maka rubahlah negara. Ketika kita ingin merubah negara, maka rubahlah keluarga kita, dan ketika kita ingin merubah keluarga kita, maka rubahlah diri kita. Nah, di sini di dalam keluarga ada perempuan di sini, dan ketika kita ingin merusak sebuah bangsa, maka rusaklah perempuan. Rusaklah perempuan. Nah, itu yang bagaimana supaya tidak rusak, maka harus mengacu kepada apa? Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Nah, terus terakhir sebagai penutup, tadi disampaikan bahwasanya ada kecerdasan intelektual dari sisi apa? Dari sisi filsafat. Ada kecerdasan spiritual dari sisi
irfan. Kemudian apa yang mesti kita miliki lagi selain yang dua ini? Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang mesti kita miliki. Dan itu akan bincang dua-duanya ini, yakni spiritual dengan intelektual, kalau juga tidak kita miliki emosional. Kita sudah berfilsafat, kita sudah berteologi, nah, tetapi tidak mampu untuk kemudian mengatur emosional kita dalam misalnya sesama teman kita tidak bisa akur, di dalam keluarga kita juga rusak karena emosional tidak bisa tidak bisa kita kontrol. Maka kecerdasan emosional mesti kita miliki. Dan orang yang berhasil bukan hanya pada sisi kecerdasan intelektualnya, tetapi orang lebih banyak berhasil itu pada kecerdasan emosionalnya, yang ketika didukung lagi dengan kecerdasan spiritual, maka itu semakin semakin melejit. Yang terakhir, kecerdasan apa lagi? Sebagai penunjang dari tiga kecerdasan ini, dan itu erat kaitannya dengan apa? Dengan generasi Z, Alpha dengan Beta, padahal Beta yang terakhir. Kalau generasi Alpha itu hidup di awal teknologi AI, sementara generasi Alpha, generasi Beta itu dirinya AI. Maka anak-anak sekarang ini, ketika kita mau mengajarkan tentang ilmu-ilmu apa saja, maka perlu diperhatikan kecerdasan yang keempat ini. Karena ketika tidak diperhatikan yang kecerdasan yang keempat ini, maka banyak yang tidak berhasil untuk bisa menggapai sistem pendidikan. Tujuan daripada sistem pendidikan apa itu? Kecerdasan buatan. Saat ini mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan berhadapan dengan AI, kecerdasan buatan. Dan itu yang kemudian dipakai oleh para musuh-musuh Islam untuk menyebarkan kesesatan. Namun dengan kecerdasan yang kita miliki, maka kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk apa? Untuk menopang tiga kecerdasan yang kita akan pelajari dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya ulangi bahwa satu, kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, yang keempat adalah kecerdasan buatan. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak, ketika kita memegang keempat ini, tetap berpegang kepada apa? Kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlul Bait, khususnya Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan itu adalah materi terakhir yang disampaikan pada pengajian kita hari ini. Dan menurut saya ada hal yang sedikit saya ingin juga singgung, adalah persoalan bahwa kita di kalangan manusia biasa memang selalu dituduh sebagai berpandangan bulat ketika berbicara tentang baik. Tentu saja karena mereka tidak berdiri di perspektif irfan, tidak berdiri di perspektif filsafat, dan tidak berdiri di perspektif Al-Quran. Karena kalau mendengar tadi pemaparannya bahwa kultus pun tidak ada maknanya kalau
dibandingkan dengan manusia-manusia seperti itu. Metafora pun tidak ada. Bahkan mereka-mereka ini yang dijadikan metafora. Oke, yang terakhir satu hal yang mungkin para jemaah sangat akrab, bahwa apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di depan ini adalah ilmu yang begitu luas dan mendalam, dan memang pekerjaan berat bagi mereka untuk memadatkan alam semesta ini dalam 1 jam. Dan tapi satu hal yang saya tidak bisa bersabar untuk tidak mengungkapkan, bahwa guru-guru kita di depan ini dalam setiap penyampaian ilmunya terasa semangat dan keikhlasannya yang saya yakin kawan-kawan jemaah yang menjadi saksinya. Dan untuk selanjutnya, karena waktu sudah melewati jadwal, mestinya ada sesi tanya jawab, kan kita punya dua pilihan, bahwa sesi formal ini kita tutup karena waktu juga memang sudah lewat, baru kalau ada konsumsi kita makan. Setelahnya mungkin kalau guru-guru kita masih ada di tempat, mungkin akan lebih fleksibel tanya jawabnya, agak lebih leluasa. Ya, setelah sholat zuhur tentunya. Atau juga bisa kita kembali duduk secara formal setelah sholat zuhur. Yang artinya kita mengambil waktu lagi dari guru-guru kita untuk duduk mendengarkan kita. Ya, atau kita tutup saja acaranya. Ya. Salat zuhur berjamaah. Oh, bagus, kita kembali lagi. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي